Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan belajar membuat fasilitas pencarian data. Proyek ini nanti berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah kita kerjakan sebelumnya, terutama yang terkait dengan pembuatan aplikasi program Java yang terkoneksi dengan database MySQL. Pembelajaran kita kali ini menggunakan proyek yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Jika proyek sebelumnya masih belum berjalan dengan baik ya, silakan diperbaiki terlebih dahulu sebelum memasuki bab ini, karena kita akan menggunakan proyek sebelumnya. Untuk fasilitas pencarian data, skema pengembangan proyeknya adalah dengan menambahkan field baru dengan nama txt cari nama. Kali ini pengembangannya khusus untuk melakukan pencarian nama saja ya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin kreatif ya, silahkan kembangkan lagi sendiri untuk membuat fasilitas pencarian berdasarkan kolom yang lainnya. Selanjutnya, silahkan modifikasi kode pada metode load database sehingga query-nya menjadi dinamis. Di mana jika field txt cari nama, maka query-nya akan berubah melakukan pencarian berdasarkan nama yang diinput ya. Maksudnya adalah, ini saya tambahkan keterangan sedikit ya. Maksudnya jika ada event ya, yaitu event text change ya, ketika ini diketikkan ya, kemudian klik enter ya, maka query-nya akan berubah ya, tidak lagi seperti kalau tidak di input ya pada txt cari nama ini. Namun jika field txt cari nama tersebut kosong, maka query yang dijalankan akan tetap tanpa pencarian ya, atau kita menggunakan select bintang from atau menyeleksi keseluruhan datanya ya. Berikut ini adalah langkah pengerjaannya ya. Yang pertama, tambahkan field baru dengan nama txt cari nama ya. Nanti kita tambahkan ini ya, field baru di sini ya. Oke, mungkin saya tunjukkan dari memulai proyeknya ya. Nah, ini kita gunakan proyek sebelumnya, kita copy ya, kemudian saya paste di sini ya. Kemudian saya rename ya. Oke, kali ini karena proyek yang bisa dibilang ya keempat ya, kita kasih nama cari, dan ini kita kasih keterangan yang keempat. Kemudian kita jalankan NetBeans kita. Oke. Sebagai informasi tambahan saja ya, bahwa kita masih menggunakan database yang sama ya, ini di Laragon ya, dengan struktur kurang lebih seperti berikut ini ya, teman-teman bisa lihat ya secara visual ini ya, dan contoh datanya nanti kurang lebih masih seperti ini. Kemudian ya, proyek yang sebelumnya mungkin bisa kita close ya. Kemudian kita buka ya proyek yang tadi hasil copy paste, dan kita akan melakukan proses editing ya, sehingga nanti akan memiliki fasilitas pencarian ya. Ini kita klik open proyek ya. Oke, sampai di sini ya sesuai dengan petunjuk dari ebook ini ya. Kita tambahkan field cari nama ya, dan nanti kita kasih nama di sini adalah txt cari nama ya. Oke, di sini kita tambahkan satu field ya, yaitu cari nama nantinya. Kita kasih nama txt cari nama ya. Oke, di sini sudah bertambah ya. Kita atur ya, kita samakan aja. Kemudian ya, di bagian teksnya kita cari ya, teksnya ini kita hapus saja ya. Nanti kita mulai dari kosong ya. Kemudian bagian name-nya ini kita kasih nama txt cari nama, seperti itu ya, n-nya besar. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ya, agar informatif ya, kita tambahkan label di sini ya. Oke, di sini cari nama, misalnya seperti itu ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Kemudian kita lanjut ikuti petunjuk di sini ya, agar penjelasannya lebih terstruktur. Selanjutnya, jika pengguna program mengetik ya di field cari nama, maka data pada tabel akan di-load ulang agar tampilannya up to date. Oleh karena itu ya, kita tambahkan event keypress ya pada
field tersebut ya, yaitu txt cari nama tadi ya, yaitu eventnya di sini keypress ya. Oke, kita pilih ini ya, kemudian kita masuk event ya, kita cari keypress. Nah ini ya, kita masukkan ya. Nah, sesuai petunjuk di sini ya, nanti kita akan diminta ya, kemudian pada event keypress kita panggil metode load data ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita masuk ke sini ya. Kemudian di sini kita panggil load. Kita kontrol spasi, udah diarahkan ke load data ini ya. Kemudian berikutnya ya, pada metode load data kita lakukan modifikasi kode agar menangkap nilai dari txt cari nama. Kemudian kita uji nilainya apakah kosong atau tidak. Jika kosong, maka query tambahan untuk pencariannya kosong. Namun jika field cari nama ada isinya ya, maka query-nya akan ditambahkan agar bisa menjalankan fungsi pencarian. Berikut ini adalah kode lengkapnya ya. Jadi kita masuk ke load data ya. Oke, kita cari ya fungsi atau metode load data. Nah, load data nanti ada di sini ya. Untuk query-nya secara bawaan nanti kurang lebih load data itu seperti ini ya. SQL-nya adalah select bintang from tbmhs Priadi. Kemudian ya, kita akan melakukan modifikasi ya. Yang pertama yaitu menangkap nilai dari txt cari nama. Kita jadikan string di sini ya. Oke. Kita tangkap di bagian atas sebelum try ini ya. Boleh ditaruh di sini ya, boleh taruh juga di sini ya. Oke, kita taruh di sini misalnya ya. Oke, sekarang kita punya variabel cari nama ini. Selanjutnya ya, kita akan melakukan pemeriksaan dari cari nama itu ya. Yang pertama untuk query carinya ya, kita mulai dari kosong ya. Nanti ini kita modifikasi ya, SQL-nya nanti tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan langsung dari SQL itu, tapi kita akan menggunakan query cari ini ya. Query carinya nanti kosong ya. Kemudian kita periksa di sini ya. Jika cari namanya tidak kosong ya, kalau tidak kosong ya, maka kita akan menambahkan query cari ini, yaitu where nama like bintang cari nama. Nah, query cari ini nanti kita akan gunakan untuk memodifikasi ya di bagian SQL-nya ya. Jadi SQL-nya selain select bintang from data MHS Priadi, nanti kita tambahkan dengan query dengan syarat kalau txt cari namanya kosong, itu nanti query carinya juga kosong atau 0 di sini ya. Tapi kalau ada isinya ya, maka dia akan berisi where nama like kemudian persen kemudian cari nama sesuai dengan string yang kita tangkap dari txt cari nama tadi ya. Nah, dari sini ya. Oke, ini kita masukkan dulu ya. Jika cari namanya kosong ya. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan di sini ya. Nah, awalnya kosong ya untuk query cari namanya ya. Query carinya awalnya kosong ya. Tapi kalau cari namanya ini adalah ada isinya ya, tidak kosong ya, is not empty ya. Ini simbol not-nya dan ini is empty-nya ya. Maka query cari namanya akan berisi string seperti ini, where nama like cari nama ya. Kemudian di bagian SQL-nya ya, selain string seperti ini ya, ini akan kita tambahkan dengan kemungkinan where ya, yaitu dengan di sini query ya, query cari nama. Oh, bukan menggunakan dolar ya. Saya kebiasaan menggunakan PHP ya. Query cari ya di sini seperti ini ya. Oke. Jadi kalau tidak kosong ya. Oke, kita lihat di sini ada error ya. Nah, cari ini hanya satu saja ya. Tadi kebanyakan satu ya. Sehingga nanti kalau kosong ini hanya menjalankan query ini saja. Tapi kalau ini tidak kosong, maka dia juga akan menjalankan ini. Oke, kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Nah, ini sebenarnya codingnya sudah selesai ya. Nah, sampai di sini program semestinya sudah bisa diuji. Saat dijalankan pertama kali, maka program akan menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam tabel database.
Namun ketika field cari nama mulai diketikkan sebuah string, maka data yang ditampilkan dalam tabel semestinya sudah mulai tersaring ya. Data yang kolom namanya mengandung string yang diketikkan akan ditampilkan, sementara data yang lainnya nanti disembunyikan. Karena kita menggunakan persen ya, artinya nanti di sebelum ini kata kunci pencarian ini merupakan string sembarang ya, atau apa saja ya. Kemudian setelah kata kunci pencarian nanti juga kata kunci apa saja. Oke, kita uji programnya ya. Nah, saat pertama kali dijalankan ya, seluruh data ini ditampilkan ya. Kemudian ketika kita mulai mengetikkan di sini ya, misalnya PAR. Nah, maka yang keluar ini adalah pariem, paimin, dan paicem ya. Kemudian ya, karena sebelum ini dia adalah kalimat sembarang ya, dan setelahnya juga kalimat sembarang ya. Kalau kita nuliskan RI ya, maka yang keluar yang mengandung RI nanti juga keluar ya. Bahkan ini RY-nya juga keluar ya. Kemudian ya, kalau kita ketikkan yes ya, jadi nanti semakin lengkap dia akan ini ya, menyaring semakin lengkap lagi. Misalnya Priyadi yes. Nah, kalau tes tidak masuk ya, yes. Nah, seperti ini dia masuk ya. Kemudian ya, nah ini masih oke. Kita coba jalankan ulang ya. Yes. Oh, enggak. Tadi berarti kesalahan tampilan saja. Oke, jadi kalau kita ketikkan Priyadi yes ya. Oke. Dan kalau kita hapus, kita enter, nanti dia akan tampil keseluruhannya. Sampai di sini program pencarian kita sudah selesai. Nanti silahkan teman-teman dieksplorasi dan dikembangkan lagi ya, agar bisa ini ya, memfilter pencarian yang lainnya di kolom-kolom yang lainnya, misalnya prodinya, jenis kelaminnya, kemudian rentang tanggal lahirnya, NIM-nya, atau yang lain sebagainya. Demikian untuk materi pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dipahami. Silahkan dikerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.